Drop it. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat Revincau, let's go. Ciao. Oke, Revincau hari ini mencoba menuju ke salah satu tempat wisata yang ada di Kota Malang, tepatnya ada di Batu, Jawa Timur. Dan kota wisata ini sangat indah sekali, apalagi bagi mereka yang perginya dengan keluarga pastinya, kemudian dengan pasangan, sangat saya rekomendasikan di sini. Oke, daripada kita penasaran, kita sekarang berada di mana? Langsung saja, jangan kemana-mana, tetap di Revincau, let's go. Ciao. Feeling I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how we used to be, when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Kita sekarang ada di Taman Selekta, tempatnya ada di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Nah, di sini yang mereka hobinya main air, ini sangat lengkap. Nah, di sebelah kanan saya ini kolam renang untuk anak-anak di bawah umur 10 tahun, mainnya ada di sini. Yang utama tadi ada di sana. Nah, itu yang di sana itu untuk khusus orang dewasa. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Let's go. Childhood dreams, it's how we used to be.
Well, we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are our childhood dreams. It's how we used to be. We were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are our childhood dreams. It's how we used to be. When we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. These are our childhood dreams. It's how we used to be.
dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasies, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own way.
Oke guys, kita sekarang akan mencoba naik itu. Nah, di belakang saya itu. Kita akan mencoba naik itu. Dan saya akan naik dengan ini. Kita tantang dia. Dia berani atau enggak? Nanti kalau dia berani, saya akan memberikan sesuatu pada dia. Kalau dia berani, kalau tidak berani ya sudah. Zong, berarti tidak ada apa-apa. Oke, kita akan mencoba keberanian kita. Jangan kemana-mana, tetap ikuti saya. Salam Revincau, let's go. Ciao. Childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Feeling, I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own ways. I'm thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh. Our childhood dreams. Tempatnya bagus, cuman saya kan celana pendek. Ini sampai merah semua karena saya digigit nyamuk. Sumpah nyamuknya nyamuk bener-bener asli nyamuk hutan. Nyamuknya hitam putih. Ini merah semua, ini merah semua. Nah, ini pakai lengan panjang. Oh ya, tadi saya ajak naik itu yang bunyi tot itu tadi, cuman ini tidak mau. Katanya trauma. Nanti daripada saya dimarahi bapaknya, saya ajak naik. Iya nanti. Habis. Kamera bos. Bukan anu video, bukan foto. So free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 oh.
thinking about what needs to change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, digging up treasures and sailing across the sea. These are childhood dreams, it's how we used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Oh, 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 our childhood dreams. Our childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Sitting at the same old workplace. What's the point of this chase? To just bite our own tail. Wishing that something would change, that we could turn back the page and live like our favorite fairy tales. So a love so free in a world of our fantasy, flying on dragons through sky-high cities. These are childhood dreams, it's how it used to be when we were kings and queens in our childhood dreams. Hey, kita sudah mencapai di siang hari, tapi di sini pemandangannya masih sejuk, udaranya juga masih sejuk. Sangat saya rekomendasikan untuk datang di Selekta, Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Feeling I feel so lightweight when I think back to those days, but then we went our own. Halo, oke. Jadi saya masih di Selekta, tempat wisata ternama, salah satu tempat wisata ternama di Batu, Kota Malang, Jawa Timur. Nah, di sini sungguh benar pemandangannya bagus sekali, terus sangat cocok untuk keluarga, kemudian anak, istri, ayah, ibu, kakek, nenek, moyang, segala macam cocok di sini. Karena kenapa? Pemandangannya masih bagus, sangat asri dan terawat sekali. Nah, ini seperti yang barusan lewat ini kan. Jadi di sini untuk pasangan muda-mudi sangat cocok sekali. Mau cari yang segar-segar, refreshing, mungkin bagi mahasiswa yang pusing mikir tugas atau mungkin yang ingin berlibur, Selekta ini sangat saya rekomendasikan. Silakan datang. Tiket masuknya kalau tidak salah tadi satu orang itu 40.000, tapi sudah bebas di dalamnya itu. Mungkin tadi itu ada beberapa wahana yang apabila kita istilahnya mau naik itu mungkin kayaknya masih bayar lagi sih. Cuman dengan apa yang kita keluarkan itu sangat sebanding sekali dengan kepuasan yang kita dapat. Saya jamin itu, bener. Di sini sangat saya rekomendasikan, tempatnya bagus, pemandangannya juga indah. Nah, di sini juga masih banyak pohon-pohonan, terus apa ya? Banyak ini. Tadi kayak ada pohon beringin. Pohon beringinnya bagus, lumayan. Nah, itu di belakang saya itu memang masih murni pepohonan. Nah, di belakang saya jauh itu. Di depan saya juga ini masih murni pepohonan, bagus sekali. Dibuat nyantai, kemudian mungkin lagi sedang ada masalah. Kalau kesini insya Allah
selesai, karena menikmati pemandangan ya pasti akan lebih fresh pikirannya. Sangat saya rekomendasikan. Oke, saya di sini tadi berangkat itu sekitar jam berapa tadi? Sudah siang sih, jam 9 itu. Waktu di Kota Malangnya itu sangat panas, tapi sampai ke sini ya panas sih, tetap panas, cuman udaranya sejuk, dingin, enak. Jadi tidak terasa kalau panas. Ini sekarang sudah jam setengah 1, 9, 10, 11, 12, 3 jam setengah, dan saya sangat merasakan kepuasan di sini. Saya sangat puas sekali. Oke, kita akan menghampiri untuk anak yang tadi takut saya ajak naik apa tadi, roller coaster. Nah itu di belakang saya itu anaknya. Oke. Maaf Mbak, permisi Mbak. Saya mau ini Mbak, mau tanya. Mbaknya rumahnya mana Mbak? Boleh tahu nggak rumahnya mana? Nah, pertanyaan sama jawaban itu. Oh iya, saya ada cerita lucu. Kemarin kan siang itu kan rencana katanya mau beli dimsum kan. Nanti bolehlah masuk di konten saya, salah satu dimsum terlezat di Kota Malang. Harganya sangat super duper murah, tapi rasanya saya jamin mantap. Kemarin itu kan mau beli dimsum ya sama orang ini. Nah, sama orang ini mau beli, mampir ke kontrakan adiknya. Nah, tidak sadar helmnya tertinggal. Padahal posisi sudah jalan jauh, tapi helmnya tertinggal, dan saya juga tidak terasa. Saya itu terasanya waktu ya jarak ada, kalau jalan sekitar 2 kilo dari kontrakan adiknya itu 2 kilo. Saya baru sadar gini, loh, saya lihat di spion kan, ada yang nggak pas. Apa ini nggak pas di anak ini? Kata lihat, loh, helmnya, saya gitu, helmnya ketinggalan. Akhirnya itu sudah mau sampai di Sudat, ini manusianya sudah mau sampai. Saya itu sebenarnya mau jengkel, mau marah, cuman sumpah lucu. Saya lihat ekspresi wajahnya itu jadinya enggak marah, bener. Lah gimana? Bener, panas, saya juga lapar, ini juga lapar. Nyari kan, mau nyari dimsum. Lah kok helmnya tertinggal. Gitu kok ya adiknya kok ya nggak telepon. Saya janiran, sumpah. Tapi lucu. Saya baru menemukan manusia seperti ini, lucu. Sumpah. Tapi enggak apa-apa lah. Ya namanya mungkin sedang trouble. Dia sedang gangguan ini. Tidak tahu. Boleh diceritakan Bu, kenapa dulu bisa ketemu sama saya? Ceritanya itu, kalau cerita itu jangan ngomong sendiri. Ya ini kebiasaannya, kalau cerita itu dia enggak berani lihat kamera, enggak berani lihat saya, enggak tahu kenapa. Paling takut paling. Cerita Bu, apa Bu? Ayo Bu, cerita Bu. Dulu kok bisa kok saya suruh cerita. Jadi ceritanya dulu gini guys. Kan berhubung saya kan sudah kerja ini di Surabaya, terus ditugaskan kuliah di Malang. Nah, saya dulu itu bener, saya serius, saya mikir kuliah itu saya bareng itu sama anak-anak ya, terhitung kalau saya sekarang kan usianya juga sudah di atas rata-rata, maksudnya ya usia produktif lah. Nah, makanya saya waktu masuk kuliah itu saya mikirnya gini, alah paling mungkin nanti teman-temannya itu ya di bawah saya jauh. Dan saya tidak tahu ternyata kalau seumpama ada yang di bawah saya pas itu ada, tidak 1-2, ternyata banyak juga itu. Nah terus saya masuklah kuliah ini, PKKMB segala macam itu, spek segala macam. Nah saya sebelumnya belum pernah kenal sama ini, saya belum pernah. Cuman kalau ini pernah lihat saya, kalau saya tidak pernah sama sekali. Tidak tahu kenapa. Saya lihat pertama kali itu waktu dia maju ke depan. Jadi waktu PKKMB itu kan kegiatannya banyak,
ada cewek yang tercantik. Kan tercantik. Ini cewek ini kok aneh, tapi serius, Iya. sumpah jujur saya enggak tahu ini namanya siapa. Terus dia rumahnya mana, anaknya siapa, cucunya siapa saya enggak tahu, nenek moyangnya siapa saya enggak tahu. Jelas saya enggak tahu sama sekali. Karena posisinya kan mungkin dia apa ya? Kalau di Poltekkes itu kan, di ITSK itu kan waktu PKKMB dulu, zaman kuliahnya masih offline, itu kan PKKMB-nya kan juga luring. Jadi kan kita semuanya untuk seluruh calon mahasiswa baru itu semuanya kumpul di kampus, kita melaksanakan kegiatan yang sesuai diagendakan sama kampus. Nah itu saya jaraknya sama ini tuh jauh, peleton lah istilahnya, dibagi per kelompok itu. Saya kelompoknya lumayan jauh, saya kelompok berapa kemarin? Kelompok 3. Nah ini kelompok 7, nah lumayan jauh. Saya juga nggak tahu ini posisinya duduk di mana, juga nggak tahu. Nah pas dia maju, nah di situ mungkin baru tumbuh bulir-bulir cinta itu. Terus apa ya? Nah ini ya sudah, maksudnya kan saya cuma lihat ini kan cuma sekali tuh. Setelahnya kan saya nggak pernah lihat. Terus apa ya? Nah habis kegiatan PKKMB selesai, itu kan pembagian kelas. Nah saya juga nggak tahu kalau si anak ini itu dia termasuk dalam kelas saya. Itu kan yang dituakan istilahnya, yang jadi ketua kelas atau mungkin yang menjadi penanggung jawabnya itu kan yang sudah bekerja ya seperti saya, mungkin ada teman-teman yang lain itu banyak. Nah saya nggak tahu kalau ini termasuk dalam kelas saya, itu saya nggak tahu. Saya tahunya gini, waktu kumpul itu kan, nah kita kumpul, seret kumpul itu rambanya itu kumpul. Nah di situ kan saya posisi ada di depan itu. Nah yang dari mahasiswa umum itu yang bukan tugas belajar itu ada di bawah. Nah ngumpul itu ya saya liatin satu-satu toh, maksudnya untuk adik-adiknya tuh saya liatin satu-satu. Nah ini tapi saya taunya ini tuh pas tak lihat tuh, kok saya pernah lihat tapi di mana, saya kan gitu. Ini kayak kemarin yang maju ke depan kan gitu. Tapi ya cukup sampai di situ, maksudnya saya enggak tanya namanya siapa, terus dia rumahnya mana, kan saya juga ada ya gengsi bro, maksud saya tanya-tanya cewek. Oh, sorry. Tapi dari situ saya maksudnya gini, maksudnya tuh saya cuma heran, lu aja saya kok bisa satu kelas kan gitu. Masuklah, selesai PKKMB, kegiatan kelas, materi kuliah itu. Duduknya jauh awalnya saya sama ini, duduknya jauh. Jadi kalau tidak salah, kalau saya itu duduknya selalu di depan, saya tidak mau di belakang. Karena kenapa? Kalau di belakang saya ngantuk. Biasanya saya kalau waktu pendidikan dulu, waktu zaman dulu itu saya pilih di depan, kalau di belakang saya ngantuk. Bener, ngantuk. Saya tidak fokus sama sekali apa yang diterangkan itu. Nah, ini posisinya di belakang. Ya saya pasti tahu, kan dalam satu kelas itu jumlahnya sekitar 60 ya. 60 orang, 59 lah, 60 orang. Nah, saya cuman istilahnya lihat itu satu tak lihat itu. Cuman lihat toh sih, saya enggak berani ngajak kenalan, kan ya udah berani. Karena ya itu tadi, saya kembali lagi di awal, saya mikirnya mungkin usianya itu jauh di bawah saya, dia kayak adik saya lah, kayak keponakan saya. Masa saya goda keponakan saya, kan ya tidak mungkin juga. Saya enggak tahu kalau ternyata di situ itu ada yang sebaya dengan saya, terus di bawah saya pas itu saya juga enggak tahu. Nah, Enggak sebaya, kan aku di bawah. ya tapi kan sisi satu tahu, ya sebaya lah. Ya enggak lah. Iya lah, masa enggak sebaya. Saya tahunya kalau ini sebaya dengan saya. Enggak sebaya. Ini apa ya? Kamu. Ya tua saya, cuman dia kan di bawah saya pas. Terus tahunnya itu apa ya? Waktu permintaan data, nah itu kan diminta itu datanya, data lengkap mulai dari nama, tempat tanggal lahir dan segala macam, itu status lah apalah segala macam. Nah kebetulan dalam satu kelas itu untuk yang tugas belajar itu kan yang sudah berkeluarga itu 2. Jadi dalam satu kelas itu ada 4 orang, yang sudah berkeluarga itu ada 2. Nah yang 2 bujang, saya sama adik liring saya. Ya sudah, saya tulis statusnya ya belum kawin, belum nikah, belum saya. Terus akhirnya di situ kan saya lihat itu, tak lihat itu datanya anak-anak itu mulai absen 1, 2, 3 itu tak lihat. Maksudnya di situ kan ya saya sebagai penanggung jawabnya, terus kan saya cek itu, saya lihat ini namanya, saya juga enggak tahu kenapa kok mata saya langsung tertuju di satu nama itu, saya juga enggak tahu kenapa. Bener. Terus tak lihat itu, nah
Terus akhirnya ya mungkin kan karena masing-masing orang kan punya cerita sendiri kan, mungkin perjuangannya bagaimana saya juga awalnya belum tahu, tapi setelah saya dekat itu kan akhirnya tahu kalau ternyata ini perjuangannya sangat hebat ya. Saya selalu sama kamu. Tepuk tangan dulu lah. Ya perjuangannya mantap. Cewek loh, cewek bro, cewek. Kalau cowok itu memang wajib berjuang, tapi kalau cewek kalau sudah berjuang itu mantap. Bener. Saya enggak tahu awalnya kan kalau ya tak pikir dia itu enggak mau kuliah dulunya atau bagaimana saya enggak tahu. Kan saya enggak mungkin tanya-tanya juga. Masa saya tanya-tanya kan juga enggak mungkin. Terus ya seiring berjalannya waktu kuliah itu sharing-sharing lah, cerita-cerita. Mulai dari abang-abangnya, tugas belajarnya itu cerita-cerita, terus adik-adiknya itu mulai cerita. Akhirnya sedikit banyak kan jadi tahu itu untuk backgroundnya masing-masing dari satu kelas itu gimana. Ini belum dekat saya belum dekat sama ini. Nah dekatnya ini pasti kalau saya itu dekat sama ini itu ya pasti ada suatu peristiwa. Bener. Nah peristiwanya gini. Ini lucu juga ini. Kan apa ya awalnya itu? Awalnya ada kegiatan apa itu? Ulang tahun apa sih? Ulang tahun bukan sebelum itu kan ada ulang tahun rumah sakit atau ulang tahun bukan apa sih kesehatan? Nah kalau enggak TNI apa saya lupa. Nah kan ada itu kegiatan dari kampus itu adakan senam. Nah di situ kan ya saya tahu maksudnya saya kan di situ tertua. Terus kalau sumpama ada yang sakit kan ya saya sudah kasih tahu enggak usah ikut, mending di kelas aja. Belum deket belum senam itu loh, kamu pingsan itu loh, kamu masuk RST itu loh. Ya saya kan tanggung jawab istilahnya kan, maksudnya di kelas itu kan ya saya tertua. Terus apa ya? Tak kasih tahu kalau semisal ada yang sakit itu mending nggak usah ikut di kelas, istirahat, duduk-duduk atau ngopi atau bagaimana. Nah ini itu saya tahu, maksudnya kan ya tak cek satu-satu tahu mereka itu yang kelihatan pucet atau mungkin yang nggak sehat. Nah ini sudah tak kasih tahu, tapi saya belum kenal. Ya saya cuma tahu kalau namanya dia tahu saya namanya Ridwan ya kan dia manggilnya saya dulu Bang. Enggak saya enggak sekarang kalau sekarang enggak tahu manggilnya. Mungkin apa kakek saya juga enggak tahu. Terus nah ini tak kasih tahu kamu sakit, enggak usah ikut. Tak kasih tahu kan ngeyel. Ya wes kan tak kasih tahu ngeyel. Lah bukan anak saya, bukan adik saya. Terjadilah senam toh. Senam, tulisan senam, tapi bener itu panas pol, pas cuacanya panas, senamnya di lapangan juga, ya bukan senam sih, ya memang kayak nari-nari atau apa gitu loh, mau mere kalau udah salah itu kegiatan tari mau mere kalau udah salah itu. Nah ini kan pas itu kan keadaan sakit, sudah tak kasih tahu, nggak usah ikut, ternyata dia nyuri, dia jalannya nggak bareng sama saya, nggak tahu sama siapa. Tiba-tiba dia sudah ada di lapangan ikut kegiatan kan. Nah, selesai kegiatan nari-nari segala macam itu pasukan kan pulang. Pasukan pulang saya dapat laporan dari adalah senior itu bilang sama saya, itu loh anggota kelasmu ada yang sakit tuh, siap izin siapa Bang, saya kan bilang gitu. Ada itu Galek, namanya Galek. Bentar, Galek itu di kelas saya kayaknya cuma satu orang cewek, saya kan gitu. Saya mikirnya gitu, cewek satu orang. Oh, bentar. Terus ya Bang, saya kan langsung nyamperin kan yang sakit itu. Lah ternyata ya ini pelakunya ya ini, yang sakit ya ini. Nah, tak samperi itu dia awalnya jalan itu masih kuat itu. Wis, ini jalan masih kuat. tapi bener, ya pas tak lihat itu kelihatan dia pucat. Bener, makanya waktu jalan itu kan saya tidak di sampingnya sih, saya kan tidak berani soalnya kan opo yo jane apa dia sudah maksudnya dulu itu punya pasangan juga, saya tidak berani jalan di belakangnya, dia dari depan saya jalan kan ya mungkin jalan sekitar 200 meter lah, 200 meter sudah wis kepalanya dia muter dia muter ke belakang dan saya kaget sumpah, saya baru kali itu saya ditimpa cewek. Lah kan posisi saya jalan nih. Ini calon istri saya ini kan di sini. Nah, saya posisi di sini.
Saya jalan kan, dik jalan. Nah, dia tuh tiba-tiba muter gini kepala ya, muter gini. Loh, kenapa anak ini jangan gitu saja ya? Sudah ternyata dia pingsan kan, pingsan. Akhirnya ya mau gimana lagi, orang di situ yang tertua juga saya. Terus akhirnya ya tak bawa ke RST itu, masuk IGD lah, masuk IGD. Ya bopong-bopongan juga. Padahal jujur saya belum kenal sama sekali sama ini, saya belum kenal sama sekali. Plus saya belum tahu. Cuman tahu kalau dia itu julukannya Galek gitu, panggilannya Galek. Itu. Cuman saya kan enggak pernah manggil Galek, paling manggilnya Yapit. Masuklah IGD, masuk IGD itu. Ya tak antar lah masuk itu, ditangani di situ. Nah, terus dari perawatnya itu sama dokternya itu bilang kalau si anak ini kurang makan. Nggak tahu, dia jalani puasa 1 tahun paling, 1 tahun full paling. Masa kurang makan? Kan tak kasih tahu gini, kalau semua nggak mau, nanti kamu nggak sembuh, nanti kamu di sini nggak pulang, tak gitu kan. Nah, ngeyel lagi, dia belum kenal saya, ngeyel sudah 2 kali. Pertama, tak suruh istirahat nggak mau, ya. Terus yang kedua, masuk di IGD ini, yang bawa saya ini, masuk IGD ini. Tak masuk nih mobil ambulan, dibawa ke IGD, dirawat nggak mau, disuntik itu nggak mau, ngeyel, padahal belum kenal. Sumpah ngeyel, tapi ya wis lah, lawan saya juga nggak kenal. Akhirnya ya mungkin ya alhamdulillah sih istirahat paling sekitar setengah jam paling. Di IGD itu setengah jam. Terus dia sembuh sembuh sendiri. Saya juga nggak tahu. Sembuh sendiri. Dia punya paling punya haji paling. Jadi di IGD itu paling kurang lebih setengah jam. Saya kan nunggu di luar. Dia mungkin dikasih obat atau bagaimana, saya kurang tahu. Soalnya kan kalau di IGD kan yang nganter, nah itu ngaku disuntik. Jadi di IGD itu disuntik. Barusan ngaku. Nah barusan bilang, belum pernah bilang sama saya. Nah barusan bilang. Jadi dia disuntik ternyata. Tadi disuntik apa? Nggak tahu. Posisi, tapi bener. Dia itu posisi itu pas pingsan itu lucu. Tapi saya juga kasihan. Pingsan itu langsung gini loh. Langsung gini. Sumpah, saya itu mau ketawain tapi kok ya kasihan. Tapi kalau enggak saya tulung itu kok ya posisi itu langsung nabrak saya. Ya untungnya dia itu posisi jatuhnya ke saya. Maksudnya enggak langsung ke ke jalan gitu loh. Kalau ke jalan kan yo kasihan gitu loh, kasihan kepalanya. Dia untungnya jatuh ke saya. Jadi robohnya itu kena enggak pas ke depan sih. Dia robohnya kena sini saya. Jadi roboh buk itu langsung saya papa yo di temennya sih ada beberapa orang. Saya tidak mapa sendiri, nanti nimbulkan fitnah. Saya tidak mapa sendiri, ada beberapa orang itu bantu. Cuman ya saya mapa, masukkan ambulan, masuk IGD, diurus segala macam itu, pemberkasannya apa, selesai. Ya wes, saya tunggu di luar setengah jam kan. Oh lebih 1 jam, tapi kayaknya lama sih. Dan saya nunggu di luar sampai ngantuk-ngantuk, temennya datang akhirnya. Pelanggaran nih sumpah. Saya suruh nunggu itu, bener. Suruh nunggu sampai saya tidak ikut mata kuliah itu. Tapi ya gimana lagi, saya juga kasihan tuh posisinya jauh sama maknya gitu. Mak bapak. Nah, itu peristiwa pertama. Masih peristiwa pertama sebelum. Oh iya sorry. Nah itu peristiwa kedua. Peristiwa pertama itu saya masih lirik-melirik, dia juga melirik-melirik. Peristiwa kedua itu sudah tidak melirik lagi, karena tapi tidak sengaja gitu loh. Maksudnya itu bopong itu loh, tadi caw bopong. Tapi kan tidak sengaja lah, daripada masa gini ada cewek pingsan di jalan tak biarin, ayo kan ya gitu kan tidak enak. Nah, peristiwa kedua saya masih belum kenal. Lanjutlah pelajaran di kelas. Ya ini masih biasa ini, biasa dia duduk di belakang, di tengah, belakang, bulet di situ kayak kitiran angin itu. Saya di depan tok bener. Saya selama pernah sekali saya di belakang. Sekali di belakang saya ngantuk. Tidur saya, wes tidak ikut mata kuliah. Bener. Saya ngantukan orangnya. Jujur nih saya ngantukan. Tidak tahu kenapa, tapi kalau di depan saya enggak. Terus kuliah seperti biasa kan. Ini masuk peristiwa ketiga. Action 3, apa ya? Ya peristiwa ketiga lah. Ada itu anggota naik pangkat kan, syukuran makan, kita makan. Jadi memang dulu sebelum
ada pandemi seperti ini, pandemi corona ini kan sudah kurang lebih 1 tahun. Corona itu kan jadi ya semua itu memang ada hikmahnya. Kuliahnya jadi daring, jadi sangat membatasi kita untuk komunikasi juga, terus menjalin silaturahmi itu juga sangat membatasi. Nah, dulu waktu sebelum daring itu kuliahnya masih luring. Nah, syukuran itu kita makan-makan di kelas, makan-makan. Nah, selesai makan-makan, pulangnya sore. Hari Jumat. Nah, ini kan kalau memang sudah jadi kebiasaan saya dulu kan memang kalau nggak ada kegiatan itu kan ya maklum, saya kan jomblo sebelumnya. Jomblo. Nah, maksudnya saya kan memang kebiasaan kalau hari Jumat itu di Malang ya ngapain, saya kan mesti pulang. Jumat sore itu saya selalu pulang, kecuali kalau sumpama nanti ada tugas atau praktek saya nggak pulang, saya pasti di Malang itu ngumpul-ngumpul sama anak-anak. Nah, pulang kan sore-sore itu hujan, oh enggak ya, tapi mendung, nggak hujan tapi mendung. Saya masih ingat itu, mendung nggak hujan. Akhirnya kan, nah rencana mau pulang, saya kan pulang. Nah pulang, nah ini si anggota bilang sama saya, Mas, sampean pulang tuh nanti. Nah tak jawab, ya Mas pulang nanti. Iya ada apa, saya kan gitu. Nah itu loh yang galek itu loh, kok ya dibarengi gitu loh. Daripada ngebis. Saya itu memang ya maksudnya emang otak saya yang lola atau bagaimana saya enggak tahu. Saya masih mikir loh, galek siapa? Tak pikir itu galek kelas lain kan. Saya enggak langsung maksudnya mikir ke sini, enggak, mikir ke anak ini enggak. Saya mikirnya galek siapa? Saya kan gitu. Itu loh Vita. Walah, lah emang rumahnya galeknya mana? Yus pokok sampean barengi saja, walaupun kasihan daripada naik bis. Kan bilang gitu. Ya kebetulan kan kalau saya pulang itu kan sendiri, saya naik motor sendiri. Sumpah. Tulungagung Malang Tulungagung, saya enggak pernah boncengan. Sumpah demi Allah, saya enggak pernah boncengan. Saya enggak ada temennya. Paling dulu paling sama abah saya sama mbak saya, karena kebetulan kan dulu mbak saya pernah kuliah di Malang. Jadi kurang lebihnya kan saya tahu jalan arah ke Malang itu sedikit banyak kan saya masih ingat. Pulang. Nah, ditawari itu si anggota itu maksudnya minta tolong ke saya buat barengi ini. Nah awalnya kan saya juga ndak enak, lawang saya kan tahu ternyata kan dia posisi umurnya kan sebaya dengan saya. Yo wes gitu. Dia ndak mau ngaku guys, coba dia ndak mau ngaku kalau dia itu sebaya dengan saya. Katanya wajahnya baby face, ndak apa-apa. Baby face. Tapi tidak apa-apa, saya sangat gini sama dia. Terus kan apa ya, ditawari itu. Nah terus tak jawab, ya wes tidak apa-apa, daripada saya sendiri kan. Lalu saya sering pulang sendiri, udah ono temennya kok ya kasihan, panas-panas sendiri, kalau hujanan yo sendiri kayak kasihan. Nah, akhirnya tak panggil lah ini, saya salah, galek saya kan gitu. Nah dia jawab, siap bang. Renio itu sini, dengan gitu. Dia nyamperin saya, siap ada apa bang lah. Saya tanya, rumahmu mana, saya kan gitu. Galek bang, galek. Saya tanya, rumahmu galek, iya bang siap galek gitu. Kamu bareng sama saya mau, saya kan kok tiba-tiba kok ya tanya gitu, dengan PD-nya itu. Saya tanya gitu, kamu bareng sama saya mau, saya gitu. Nah dia kan ya udah mungkin kalau nolak. Dia kan enggak mungkin kalau nolak. Dia lupa sih jawab apa. Hah? Enggak, dia enggak jawab terserah. Dia bilang siap tok enggak tahu saya. Berarti ini mungkin dia cari untung juga, nepeng daripada dia jalan. Nah, ini anehnya dia itu ya bukan aneh sih. Kalau memang hitungan cewek ya kasihan, Bro. Kalau naik bis itu kan kalau dulu, sekarang kan bis arah Malang Tulungagung itu kan sudah bagus-bagus. Nah kalau dulu itu kan bisnya kan beberapa tahun yang lalu lah, itu kan untuk kendaraannya itu kan masih apa ya, bisnya masih biasa ya,
bisnya masih biasa, terus bukan masalah AC dan ndaknya. Saya jujur ini, saya sendiri kalau naik bis itu, kalau memang bisnya itu dia fasilitasnya kurang gitu, saya khawatir. Bukan masalah di fasilitasnya, ya tahu sendiri lah mungkin kalau di dalam bis seperti apa. Nah, di dalam bis itu seperti apa, mungkin ada orang yang kurang pas atau bagaimana. Soalnya saya memang kakeknya naik bis. Saya dulu kalau kemana-mana itu sebelum saya ya alhamdulillah jadi anggota itu kan naik bis kemana-mana, naik bis. Saya nggak pernah naik motor, saya naik bis kemana-mana dulu. Ya tahu, maksudnya mulai dari bis kecil sampai bis paling gede itu saya tahu. Gimana itu saya tahu, sedikit banyak saya tahu. Makanya ya kan kalau pulang itu dari Malang ke Surabaya dulu. Bayangkan rumahnya itu Tulungagung bro, rumahnya Trenggalek. Nah tapi Trenggalek kan dari Tulungagung balik Trenggalek. Dia dari Malang ini, Malang itu seharusnya itu dia tinggal ke selatan terus ke barat. Lah ini enggak, dia ke utara, habis ke utara ke selatan. Wis, jadi dia itu kayak ke sini terus ke sini, ke sini, muter ke sini. Jadi ke utara, ke barat, ke selatan lagi, terus ke barat. Kan lucu, tapi enggak apa-apa. Namanya cewek. Ya itu makanya kan dari situ saya kan kasihan. Tak tawari, ayo pulang bareng daripada sendiri kan, kasihan. Kan gitu. Ya. Ya gitu, terus akhirnya pulang lah sambil TP kan. Saya pulang bareng itu awalnya ya tidak ada apa-apa sih. Lawang katanya dia kan sudah punya pasangan juga, saya juga dulu sudah punya, cuman jarang ketemu, dia juga jarang ketemu. Saya paling ketemu itu ya sebulan sekali atau sebulan 2 kali, sama dia malah 1 tahun sekali katanya, lama nggak pernah ketemu. Ya wes bareng pulang, nganter, tapi saya nggak nganter sampai rumahnya, saya nganter itu tak turunkan. Tapi sumpah itu saya salah, bener saya salah, itu saya ngakui kalau itu salah. Itu saya pulang itu nggak saya antar ke Trenggalek ya, karena kan ya saya memang belum kenal. Nanti kalau tak antar ke Trenggalek kan saya juga nggak enak sama orang tuanya atau bagaimana. Tak antar sampai Tulungagung, sampai di halte di daerah Ngantru Tulungagung sana. Turun di situ itu bodohnya ya nggak saya temani. Jadi dia itu habis saya antar, saya taruh di halte, saya tinggal pulang. Bener, saya kayak nggak punya dosa itu sama ini. Tapi bener saya salah kalau itu. Tak antar sampai ke halte itu, ya wes saya pulang kan, saya pulang. Tapi kok perasaan saya nggak enak, saya kan gitu tuh. Kayak saya merasa bersalah gitu loh. Mosok cewek tak tinggal di halte kan, saya gitu. Tak WA, tak tanya sudah dijemput apa belum, saya kan gitu. Nah ternyata sudah dijemput sama orang tuanya. Jemput lah, pulang, dia pulang, tak tanya sudah sampai rumah. Oke, saya dari situ saya enggak WA enggak. Saya cuma tanya dia sudah sampai rumah, udah aman, selesai. Baliklah ke Malang. Nah, balik ke Malang. Nah, dia enggak tahu apa yang menggerakkan sini tangan saya ini. Saya enggak tahu. Saya WA ini, tak tanya, kamu balik ke Malang bareng saya apa enggak? Saya kan gitu. Nah, dia bilangnya terserah, loh. Terserah kan gitu. Kayaknya dia mulai ya enggak tahu mulai mencari enak atau mulai mencari apa, saya enggak tahu. Tapi serius, saya enggak ada maksud apa-apa. Maksudnya kan saya cuma nawari. Saya enggak ada maksud apa-apa. Bareng lah. Akhirnya dia bilang ya ke Malang bareng. Saya ke Malang bareng. Ya sudah, selesai sampai Malang itu ya kayak biasanya, kuliah biasanya gitu. Terus itu tadi kan peristiwa ketiga. Nah sekarang masuk peristiwa keempat. Peristiwa keempat ini akhirnya karena dari yang pertama itu pulang pergi bareng, sampai kedua kalinya itu pulang pergi bareng lagi. Kenapa kok bisa bareng lagi? Saya lupa. Pokoknya intinya pulang kedua itu saya bareng ini lagi. Pulang kedua saya maksudnya bareng ini lagi. Terus akhirnya kok ya makin deket, saya kan gitu tuh. Cuman ya dulu kan cuman via WA kan, WA itu terus kok deket. Nah, habis itu deket masih dekat. Terus ngopi di Batu. Ngopi ke Batu. Saya kan memang
dulu pernah pendidikan di Batu itu pernah, cuman kalau tempat wisatanya saya kurang begitu tahu. Yang ngajak saya ke Batu, oke lah kita ke Batu, keren Batu kan. Ya, saya juga nggak tahu ini ya memang perasaan saya mungkin, apa tahu mungkin sudah jodoh. Saya tiba-tiba itu bilang sayang sama ini, padahal tidak ada apa-apa ini, sebelumnya saya tidak ada apa-apa, saya belum pernah ketemu orang tuanya juga belum, WA juga bilang sayang sebelumnya enggak. Ya di situ saya bilang saya sayang sama ini, misalnya tak tembak lah gitu, nggak tahu diakui apa enggak. Nah dia itu saya tembak itu awalnya bilang iya itu tapi kurang mantep, ya biasalah namanya juga apa ya, masih awal-awal, saya juga bingung, dia posisi juga bingung. Tapi alhamdulillah mungkin dari itu kan seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah banyak perubahan sampai sekarang. Ya alhamdulillah hubungannya masih berlanjut, dan saya berharap untuk seluruh sahabat Revincau, saya minta doanya mudah-mudahan saya itu berjodoh, bisa menikah, kemudian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya minta doanya seperti itu. Oke, hari ini untuk vlognya sudah selesai, kita sambung di hari kemudian. Terima kasih banyak. Seperti biasa, jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai. Terima kasih juga sudah mau mendengarkan ceramah saya. Mungkin kalau ceramah saya ini dibukukan ya pasti jadi best seller. Enggak, saya bercanda. Enggak. Lain kali lah saya ada cerita bagus ini. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa tonton videonya sampai dengan selesai, kemudian komen, like, dan pastinya yang terakhir adalah subscribe serta sebarkan di seluruh sosial media. Bahwasanya cerita orang itu memang memberikan inspirasi lah, memberikan motivasi ke seluruh orang. Terima kasih. Salam Revincau. Let's go. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yuk.